sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian B adalah koefisien dari X dan C adalah konstanta. Kemudian setelah kita paham tentang bentuk umum persamaan kuadrat itu sendiri, kita akan mencoba menyelesaikan persamaan kuadrat itu dengan dua cara berikut ini, yaitu yang pertama pemfaktoran dan yang kedua menggunakan rumusan BJ. Iya, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran itu sendiri. Jadi saya akan menjelaskan pemfaktoran ini seperti apa ya. Jadi pemfaktoran ini kita akan memfaktorkan persamaan kuadrat yang ada. Sebelum itu kita harus paham dulu prinsip dasar pemfaktoran itu sendiri, yaitu X plus A dikali X plus B. Coba kita jabarkan. Jadi X kali X, X kuadrat ya. Kemudian X kali B itu BX. Kemudian A kali X, ya tandanya plus ya, plus berapa itu? Plus AX ya. Kemudian ada A kali B plus AB. Dari sini coba kita persempit bentuknya ya, jadi X kuadrat ditambah BX plus AX ini menjadi A plus B kali X, boleh kan ya? Kemudian ini AB tetap. Jadi setelah itu kita sudah tahu bentuk aslinya ya. Sekarang karena pemfaktoran ini tuh kita berusaha mencari nilai-nilai akarnya. Jadi dari cara pemfaktoran ini kita akan tahu nilai dari akar setiap persamaan ini. Seperti itu. Coba kita ke soal nomor 1 sekarang, yaitu 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. Coba kita cari akar-akarnya. Yang pertama seperti tadi, coba kita faktorkan ya. 2x kuadrat ini 2x, ini x. Kemudian ini ditambah juga yang tandanya tambah. Kemudian ini 1, ini 2 ya. Jangan lupa ini sama dengan 0, kasih 0. Coba kita koreksi. 2x kali x itu 2x kuadrat. Kemudian 2x kali 2 itu 4x ya. 1 kali x itu x ya. 4x tambah x berapa? 5x. Kemudian 1 kali 2 itu 2. Sama dengan 0-nya, jangan lupa. Kemudian kalau kita ingin mencari akar-akarnya, yaitu kita lihat dari yang pertama. Yang pertama ini kita anggap x1. Dan itu x1 nya sama dengan 2x plus 1 ya. Itu kita sama dengan 0. Seperti yang ada di persamaannya, kita sama dengan 0. Kemudian menjadi 2x. Nah, karena kita ingin nilai di ruas kiri ini nilai satunya hilang, maka di ruas kirinya coba kita kurang 1, di ruas kanannya juga kita kurang 1 ya. Jadi ini 0 dikurangi 1 ya. Kemudian ini 2x, 1 diambil 1 habis sama dengan negatif 1. Jadi x nya sama dengan negatif 1/2. Ini untuk x1 ya. Kemudian coba kita selesaikan x2 nya. Di bawahnya x2 itu x plus 2 itu sama dengan 0. Seperti yang tadi, x plus 2 dikurang 2 itu sama dengan 0 diambil 2. X karena nilai 2 nya kan habis, kemudian 0 diambil 2 berapa? Negatif 2. Jadi hasilnya adalah x2 nya negatif 2 dan x1 nya negatif 1. Atau bisa kita tulis seperti ini,
X1 sama dengan negatif 1/2 atau X2 sebentar. X1 sama dengan negatif 1/2 atau X2 itu sama dengan negatif 2. 3. Kalau di soal ditanyakan dua-duanya maka jawabannya bisa ini dan ini. Tapi kalau ditanya semisal jawabannya itu 1, maka cari yang opsinya ada minus setengah sama negatif 2. Salah satunya itu benar. Ya, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan cara yang kedua tadi, yaitu rumus ABC. Terlebih dahulu kita harus tahu rumus ABC itu seperti apa, yaitu X1, 2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2. Nah, di sini itu ada syaratnya, yaitu A-nya itu tidak boleh sama dengan 0, dan kita itu harus tahu bentuk umum persamaan kuadrat itu sendiri agar nanti kita tidak bingung ya. Di sini ada contoh soal, yaitu yang pertama 2x kuadrat plus 5x plus 2 sama dengan 0. Soal yang sudah saya kerjakan tadi menggunakan pemfaktoran tadi ya. Tadi didapat x1 nya sama dengan negatif 1/2 dan x2 nya didapat sama dengan negatif 2. Kita akan coba menyelesaikan ini menggunakan rumus ABC. Apakah jawabannya sama atau justru berbeda? Ya. Pertama kita coba tulis rumus ABC-nya. Rumusnya yaitu X1, 2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nih. B itu yang mana? B itu adalah koefisien dari X ya. Nah, terus A itu yang mana? A itu koefisien dari X kuadrat. C nya nilai konstantannya. Udah paham kan ya? Kemudian coba kita tulis nilainya. Min B nya berapa? 5x, berarti B nya negatif 5 plus minus akar B nya 5, berarti 5 kuadrat. B kuadrat kan ya, kurangi 4, A nya 2, terus C nya juga 2 sama, dibagi 2 dikali A nya 2. Kemudian setelah itu min 5 plus minus akar 5 kuadrat berapa? 25. 25 diambil 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 25 diambil 16 9 per 4. Jadi ini nilai X1, 2 nya ya. Sekarang kita akan mencoba mencari X1 nya terlebih dahulu. Jadi kalau kita mencoba mencari X1 sini, X1 itu sama dengan, kita ambil tanda yang plus ya. Jadi min 5 plus akar 9 per 4 ya, itu sama dengan min 5 akar 9 itu berapa? 3 dibagi 4. Min 5 tambah 3 negatif 2 per 4. Coba kita sederhanakan menjadi negatif 1/2. Kita cek sekarang. X1 nya tadi berapa? Kalau pakai faktoran negatif 1/2 ya. Hasilnya
kita akan mencoba menyelesaikan persamaan kuadrat tadi menggunakan cara yang ketiga. Mohon maaf tadi lupa tulis ya. Cara yang ketiga yaitu kuadrat sempurna, yaitu kita ubah persamaan tadi itu menjadi bentuk kuadrat yang sempurna. Kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus kuadrat sempurna itu seperti apa, yaitu rumusnya x plus p kuadrat. Jadi x plus p kuadrat itu rumusnya kita coba jabarkan ya menjadi x plus p diganti dengan x plus p ya. Jadi x kali x kuadrat ya, kemudian x kali p itu px ya. Kenapa px? Karena p di situ sebagai koefisien dari x, nilainya harus di depan x. Kemudian px lagi, setelah itu ditambah dengan p kuadrat ya. Jadi nilai kuadrat sempurna itu ini ya. Kemudian setelah itu kita harus tahu langkah-langkah yang digunakan untuk menggunakan kuadrat sempurna ini. Yaitu yang pertama, tulis persamaannya. Kita harus tahu bentuk persamaannya ya. Kita tulis. Kemudian yang kedua, ubah bentuk persamaannya. Nanti akan coba saya jelaskan seperti apa. Kemudian yang ketiga, tambahkan ruas kanan dan kiri hingga berubah ke bentuk kuadrat sempurna. Jadi nanti kita akan mencoba mengubah persamaan di depan kita ini ke bentuk lain ya. Tapi tetap ada penyelesaiannya. Mohon maaf saya tidak menggunakan soal saya yang 2x tadi karena syarat dari bentuk kuadrat sempurna ini yaitu nilainya itu harus x. Tidak boleh di depan x itu ada koefisien. Jadi bentuknya harus x. Kita coba selesaikan soal nomor 1, yaitu x kuadrat plus 6x tambah 5 itu sama dengan 0. Kita tulis persamaannya. Nomor 1, x kuadrat plus 6x plus 5 itu sama dengan 0 ya. Sudah kita tulis persamaannya. Setelah itu ubah bentuk persamaannya. Jadi maksudnya di sini itu kita akan mencoba menghilangkan nilai konstantanya. Seperti yang tadi ya, x kuadrat plus 6x plus 5 tetap tulis. Karena kita ingin menghilangkan, berarti kita harus kurang dengan 5. Ruas kanannya juga harus dikurang dengan 5. Jadi menjadi x kuadrat plus 6x 5 dan 5 habis, tinggal negatif 5. Langkah 2 sudah selesai. Sekarang langkah 3, tambahkan ruas kanan dan kiri hingga berubah ke bentuk kuadrat sempurna. Ini harus digarisbawahi. Kalau misal kita akan menambahkan yang kiri itu yang kanan dengan angka 6, yang kiri juga dengan angka 6, maka kita harus tahu bentuk yang di sebelah kiri ini apakah membentuk persamaan kuadrat atau tidak, atau justru tidak bisa. Seperti halnya seperti ini. Coba kita x kuadrat plus 6x, kita coba tambahkan 8 ya. Kemudian di ruas kanannya kita tambahkan 8 juga, harus sama. Setelah itu x kuadrat plus 6x plus 8 itu sama dengan negatif 5 tambah 8 itu 3 ya. Setelah itu kita akan mencoba koreksi yang ini. Apakah ini bentuknya kuadrat sempurna atau tidak ya? Coba kita koreksi. Berarti bagaimana caranya menilainya ini 6x. Jadi coba kita plus 4 sama 2 coba ya. X kuadrat 2x 4x 8. Bentar. X kuadrat plus 2x ya. 2x ditambah 4x ditambah 8. Boleh dipakai? Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Ayo, kenapa kok salah? Seperti di bentuk yang pertama tadi, nilainya itu harus sama. Nilai p-nya harus sama. Persamaan kuadrat itu nilai p-nya harus sama. Berarti tidak boleh kalau misal ada 4 sama 2, 4 sama 2 itu beda. Seperti nilainya sama itu kayak 1 sama 1 itu sama dan yang lain.
kuadrat dulu, bentuk dari kuadrat sempurna. Berarti coba x plus 3 sama x plus 3. Coba ya kita koreksi. X kuadrat sudah betul. 3x tambah 3x itu 6x. 3 kali 3 9. Ya, berarti sudah betul kalau nilainya yaitu x plus 3 kuadrat. Sekarang kita tulis x plus 3 kuadrat sama dengan x plus 3 kuadrat itu nilai dari ini loh ya. Nilai dari x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 4. Ini didapat nilai x plus 3 kuadrat itu sama dengan 4. Nah, dari sini kan x plus 3 kuadrat. Karena ini bentuknya kuadrat, bagaimana cara kita menghilangkannya? Caranya yang sebelah kanan harus diakar. Ya, diakar 2. Jadi x plus 3 sama dengan akar 4. Ya, karena sudah seperti ini, berarti langsung x itu sama dengan 3 plus minus akar 4. Seperti itu. Kalau kita misalnya ingin mencari nilai x1 ya berarti 3 ditambah akar 4 menjadi 3 tambah 2 yaitu 5. X2 nya yaitu 3 dikurangi akar 4 jadi 3 diambil 2 yaitu 1. Berarti jawabannya x sama dengan 5 atau x sama dengan 1. Iya. Sekarang kita sampai di pembahasan yang terakhir dari persamaan kuadrat, yaitu rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi dari 1 sampai 8 rumus ini itu bisa digunakan untuk menyelesaikan atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat itu sendiri. Misalnya yang pertama yaitu x1 tambah x2 itu sama dengan min b per a. Atau biasa kalau di soal itu biasanya p plus q itu sama dengan min b per a, sama aja. Kemudian yang kedua x1 kali x2 atau kalau ada di soal p kali q seperti itu ya. Itu sama dengan c per a. Terus yang ketiga x1 min x2 itu sama dengan d. Apa itu d? D itu diskriminan atau biasa biasa disebut b kuadrat min 4ac itu nilai d itu sendiri ya, yaitu b kuadrat min 4ac atau namanya diskriminan ya. Kemudian yang keempat x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu nilainya x1 tambah x2 di kuadrat dikurangi 2x1 dikali x2. Ini biasanya ada soal-soal mengulangan rumus ini bisa cari akar-akarnya ya. Yang soal yang kelima, yang rumus yang kelima maksudnya yaitu x1 kuadrat diambil x2 kuadrat itu sama aja dengan x1 min x2 x1 plus x2 nilai dari ini sendiri ya, penjabarannya. Kemudian yang keenam x1 pangkat 3 tambah x2 pangkat 3 itu sama dengan x1 tambah x2 pangkat 3 diambil 3x1 dikali x2 kemudian dikalikan dengan dalam kurung x1 tambah x2. Rumus yang ketujuh x1 pangkat 3 diambil x2 pangkat 3 itu sama dengan x1 diambil x2 pangkat 3 ditambah 3x1 kali x2 dikalikan dengan dalam kurung x1 min x2. Rumus yang terakhir ini, yang terakhir yaitu yang terakhir 1 per x1 ditambah 1 per x2 sama dengan x1 tambah x2 per x1 kali x2. Nah dari 1 sampai 8 ini ada beberapa rumus yang memang ditanyakan di soal dalam mencari akar-akarnya itu sendiri. Kalau semisal sudah dikasih persamaan kuadrat berapa kayak gitu ya, kita disuruh mencari akar-akarnya, kemudian di terakhir ada diminta, misal diminta seperti ini
diminta nilainya yaitu X1 pangkat 3 dengan X2,3. Berarti nanti nilainya tinggal memasukkan fungsi yang ini mencari hasilnya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian Firmansyah. Saya di sini akan menerangkan tentang fungsi kuadrat. Nah, yang pertama ini fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu mempunyai bentuk umum seperti ini. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat sendiri itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus bc dengan syarat a, b, c merupakan anggota dari bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini juga diterangkan jika a lebih dari 0, grafik terbuka ke atas. Nah, jika a kurang dari 0, grafik terbuka ke bawah. Di fungsi kuadrat kita kan menemui grafik terbuka ke atas dan grafik terbuka ke bawah. Nah, syarat dari grafik terbuka ke atas itu yaitu a lebih dari 0 dengan dan grafik terbuka ke bawah a kurang dari 0. Yang dimaksud a di sini itu adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, ini lanjutan dari grafik itu tadi. Nah, tadi sempat saya jelaskan bahwa jika a lebih dari 0, grafik itu terbuka ke atas. Nah, di sini contohnya di nomor 1 ini a lebih dari 0. Nah, di sini grafiknya itu terbuka ke atas. Nah, di sini saya buat koordinat kartesius ya seperti ini. Nah, di sini sumbu x, di sini sumbu y. Nah, terbuka ke atas itu seperti ini. Seret kayak gini. Dia terbukanya ke atas. Nah, sedangkan yang nomor 2 itu a kurang dari 0. A kurang dari 0 itu terbuka ke bawah. Nah, ini sumbu x, ini sumbu y. Nah, di sini terbuka ke bawah. Nah, ke bawah ini. Nah, untuk misalnya dari Anda yang mau tanya kenapa di sini bisa memotong. Nah, ini nanti saya jelaskan di poin selanjutnya, yaitu tentang perpotongan ini. Nah, selanjutnya poin B. Poin B ini kaitan fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat. Nah, kaitan fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat ini jika dikaitkan dengan grafik fungsi kuadrat, nilai-nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 merupakan absis titik potong grafik dengan sumbu x garis y sama dengan 0. Banyaknya titik potong terhadap sumbu x dapat dilihat dari nilai d ini, yaitu diskriminan ruas kanan fungsi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di sini diterangkan jika diskriminan lebih dari 0, maka grafik fungsi fx memotong sumbu x di dua titik berbeda. Nah, yang kedua, jika diskriminan sama dengan 0, maka grafik fungsi fx menyinggung sumbu x. Nah, yang ketiga, jika diskriminan lebih dari 0, maka grafik fungsi fx tidak memotong sumbu x. Nah, di poin yang pertama sebelumnya saya kan menjelaskan tentang diskriminan, yaitu ada jika diskriminan lebih dari 0, jika diskriminan sama dengan 0, dan juga jika diskriminan kurang dari 0. Nah, yang pertama ini dia diskriminannya lebih dari 0. Mengapa lebih dari 0? Nah, di poin sebelumnya saya menjelaskan bahwa jika diskriminan lebih dari 0, dia kan memotong di sumbu x di dua titik kan. Nah, dia akan memotong di sumbu x di dua titik, 1, 2. Nah, dan a dia itu lebih dari 0. Kenapa a lebih dari 0? Karena dia membuka ke atas seperti itu. Nah, di sini saya terangkan menurut ini ya lawannya ya. Jadi untuk yang di sini dia itu diskriminannya lebih dari 0, ya kan? Diskriminan lebih dari 0, berarti dia kan memotong sumbu x di dua titik. Nah, tapi a-nya di sini itu kurang dari 0. A kurang dari 0, dia kan membuka ke bawah. Ya, berarti di sini diskriminan lebih dari 0, a-nya kurang dari 0, dan bergrafiknya seperti ini. Nah, yang kedua, di sini itu diskriminannya
sama dengan 0. Di poin yang saya jelaskan sebelumnya, jika diskriminan sama dengan 0, dia menyinggung di sumbu X. Nah, dia kan di sini cuma menyinggung, nggak memotong. Nah, sedangkan A-nya lebih dari 0, dia membuka ke atas. Nah, di sini diskriminannya tetap sama dengan 0, dia hanya menyinggung. Tapi A-nya kurang dari 0, dia membuka ke bawah. Nah, dan yang di sini dia itu diskriminannya kurang dari 0. Dia nggak berpotongan, nggak menyinggung, tapi dia tidak memotong sama sekali. Jadi di poin sebelumnya saya jelaskan jika diskriminan kurang dari 0, dia tidak memotong di sumbu X. Nah, A-nya di sini itu lebih dari 0. Dan yang bawah ini diskriminannya kurang dari 0, untuk A-nya juga kurang dari 0. Jadi seperti itu gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Aristiani, Matematika 2016C. Saya dari kelompok 2 persamaan dan fungsi kuadrat. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat di bagian poin C dan D. Untuk poin yang C, yaitu titik puncak dan sumbu simetris grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat sebagai berikut. 1. Menentukan titik potong terhadap sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0. 2. Menentukan titik potong terhadap sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0. 3. Menentukan koordinat titik puncak. Titik puncak P buka kurung negatif B per 2A, F buka kurung negatif B per 2A tutup kurung, atau P buka kurung negatif B per 2A, D per negatif 4A. Selanjutnya, nilai Y sama dengan F buka kurung negatif B per 2A atau Y sama dengan D per negatif 4A disebut nilai balik. Jika A lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas, nilai baliknya minimum. Jika A kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah, nilai baliknya maksimum. Kemudian yang bagian D, menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0 serta melalui sebuah titik tertentu. Y sama dengan 1X sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Yang kedua, fungsi kuadrat yang grafiknya menyinggung sumbu X di titik X1,0 dan melalui sebuah titik tertentu. Y sama dengan 1X sama dengan A kali X min X1 kuadrat. Bila diketahui titik puncak atau titik balik P pada titik PQ dan sebuah titik lain, maka fungsi kuadratnya dinyatakan Y sama dengan 1X sama dengan A kali X min P kuadrat plus Q. Yang keempat, jika diketahui 3 buah titik yang dilalui grafik fungsi kuadrat, maka fungsi kuadratnya dapat diperoleh dengan cara mensubstitusikan ketiga titik tersebut ke persamaan umum fungsi. Y sama dengan 1X sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, sehingga didapat sistem persamaan linear 3 variabel. Halo teman-teman, masih semangat ya? Hari ini saya kebagian untuk membahas soal nomor 1 yang ada di makalah persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, saya kemarin juga menjelaskan tentang rumus jumlah
dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi soal nomor 1 ini adalah penerapan dari rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nomor 1, persamaan kuadrat min 2x kuadrat ditambah 3x min 2 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Nilai x1 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 3 sama dengan, nah ini, karena persamaan kuadrat ini mempunyai atau memiliki akar-akar x1 dan x2, maka untuk mencari akar-akarnya kita gunakan rumus yang pertama dan kedua, yaitu x plus 1 ditambah x plus 2 itu sama dengan min b per a. Jadi dari persamaan itu kita dapat min b berarti min 3, b nya kan 3 ya, berarti min 3. Kemudian a nya berapa? A nya yaitu min 2, min 3 dibagi min 2 sama dengan 3 per 2. Kemudian rumus yang kedua yaitu x1 dikali x2 yaitu sama dengan c per a. Sekarang nilai c nya yaitu negatif 2. Negatif 2 dibagi nilai a nya negatif 2. Jadi hasilnya adalah 1. Kemudian setelah itu kita diminta untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu sesuai rumus yang terakhir, yaitu rumus yang terakhir adalah x1 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 3 sama dengan berapa ya. Ini adalah rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat yang ke-7. Kemarin saya juga menyinggung rumus-rumus ini dan akan diberikan contoh. Ini adalah contohnya. Jadi rumus yang ke-7 ini yaitu x1 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 3 itu kita jabarkan ya menjadi kurung buka x1 ditambah x2 pangkat 3 dikurangi 3 dikali x1 dikali x2 dikali kurung buka x1 ditambah x2 kurung tutup. Sekarang coba kita substitusikan hasil yang sudah didapatkan dari akar-akar x1 tambah x2 dan x1 kali x2. Jadi kita tinggal memasukkan x1 ditambah x2 itu hasilnya 3 per 2. Kita masukkan di dalam itu x1 tambah x2 pangkat 3 di situ, berarti 3 per 2 pangkat 3. Kemudian nilai dari x1 kali x2 itu kan 1. Kita masukkan di situ di 3x1 kali x2 itu. Jadi x plus 1 tambah x2 itu nilainya kan 3 per 2, kita masukkan di situ juga. Kemudian kita operasikan menghasilkan 27 per 8 diambil 9 per 2. Itu sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi 8 ya. Hasil akhirnya yaitu negatif 9 per 8. Itu adalah contoh dari penerapan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Sekarang kita bahas soal nomor 2, yaitu salah satu nilai P yang menyebabkan persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah P plus 1x ditambah 8 itu sama dengan 0 memiliki akar-akar kembar adalah, yaitu kita lihat persamaan kuadratnya 2x kuadrat plus P plus 1x tambah 8 sama dengan 0 ya. Coba kita jabarkan nilai masing-masing. Nilai A nya berapa? 2. Nilai B nya P plus 1. Nilai C nya 8 ya. Kemudian kita harus tahu syarat akar kembar itu gimana. Syarat persamaan kuadrat memiliki akar kembar, yaitu diskriminannya
diskriminannya itu harus sama dengan 0 ya. Kalau diskriminan sama dengan 0 berarti grafiknya gimana? Berarti grafiknya menyinggung. Menyinggung itu apa? Menyinggung itu berpotongan di satu titik saja. Ya. Selanjutnya kita masukkan rumus. Diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC itu sama dengan 0. Kita substitusikan nilai yang sudah kita dapat tadi. Nilai B kuadrat berarti B-nya berapa? B plus 1 kita kuadratkan. Kemudian kita kurangi dengan 4 dikali dengan nilai A-nya 2 ya. Dan nilai C-nya yaitu 8 kita kali. Itu sama dengan 0 ya. Kita sama dengan 0. Kemudian setelah kita substitusikan, kita operasikan menghasilkan P kuadrat plus 2P min 63 itu sama dengan 0. Setelah kita dapat bentuk persamaan kuadratnya, sekarang kita faktorkan untuk mendapatkan nilai akar-akarnya ya. Jadi didapat P plus 9 dikali P min 7 itu sama dengan 0. Akar yang pertama yaitu P plus 9 kita sama dengan 0 ya. Untuk menghilangkan 9 itu sendiri maka harus dikurangi dengan 9. Begitu juga ruas yang kanan kita kurangi dengan 9, menghasilkan negatif 9. Dan P min 7 kita sama dengan 0. Ruas yang kiri kita tambah dengan 7 untuk menghilangkan min 7 ya. Kemudian ruas yang kanan kita tambah dengan 7 menghasilkan 7. Jadi P-nya kita dapat 7. Jadi salah satu nilai P yang memenuhi yaitu P sama dengan negatif 9 atau P sama dengan 7. Mohon maaf yang di makalah tandanya tidak ada negatifnya yang P. Ya, saya akan menjelaskan contoh soal persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik A 1,0, B 3,0 dan C 0, negatif 6 adalah. Nah, dilihat dari soal ini kita dapat menentukan mana yang rumus yang mau kita gunakan menurut poin D. Di poin D kan ada menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang dijelaskan sebelum contoh soal ini, yaitu fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di X1,0 dan X2,0 serta melalui sebuah titik tertentu. Nah, berarti di sini rumusnya. Nah, ini kita pembahasan. Nah, di sini rumusnya itu Y sama dengan Fx sama dengan A buka kurung X min X1 tutup kurung buka kurung X min X2 tutup kurung. Nah, di sini kita karena titik X1,0 dan X2,0 nya sudah diketahui yaitu 1,0 dan 3,0, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu Y sama dengan A X min 1 Y sama dengan A buka kurung X min 1 tutup kurung buka kurung X min 3 tutup kurung. Nah, melalui titik 0,6 di sini. Nah, setelah itu kita operasikan titik 0,6 ini ke dalam rumus Y sama dengan A dalam kurung X negatif min 1 tutup kurung buka kurung X min 3 tutup kurung. Nah, di sini kan titiknya 0,6 berarti yang Y kan yang negatif 6. Maaf, bukan min 6, negatif 6. Nah, karena Y-nya ini negatif 6, nah kita operasikan Y-nya. Nah, di situ menjadi negatif 6 sama dengan A. Nah, mengapain? X-nya juga dioperasikan. Nah, di sini X-nya kan 0. Kita operasikan. Nah, A
negatif 6 sama dengan A dalam kurung 0 min 1 tutup kurung buka kurung 0 min 3 tutup kurung. Nah di sini ketemu A-nya yaitu negatif 2. Ini caranya kan didistributifkan, yaitu hasilnya 3. Nah negatif 6 dibagi 3 hasilnya negatif 2. Nah akhirnya kita operasikan, A nya kan sudah ketemu negatif 2. Nah tinggal dioperasikan, kita distributifkan terlebih dahulu yang di dalam kurung. X negatif X min 1 sama X min 3 kita kalikan pelangi atau distributif, kita operasikan menghasilkan X kuadrat min 4X plus 3. Nah ini tinggal kita operasikan dengan negatif 2 yang di luar. Nah hasilnya ketemu yaitu negatif 2X kuadrat plus 8X min 6.